Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Putri Kurnia Handayani MKom selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Teknologi Informasi. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Internet of Things. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cynthia Mauziawati, NIM 2021 53065. Saya Febina Larasati. Saya Febina Larasati, NIM 2021 53058. Saya Firdaus Alvinas, NIM 2021 53064. Saya Indah Kusuma Wardani dengan NIM 2021 53087. Saya Muhammad Ridwan 2021 53088. Kali ini sebelumnya saya akan menjelaskan gambaran umum tentang Internet of Things. Seperti yang dapat kita lihat pada layar, terdapat gambar mobil pintar atau smart car yang bisa jalan sendiri ke berbagai tujuan tanpa pengemudi manusia. Dan mesin pintar semacam Amazon Alexa yang bisa bersuara mengingatkan kita untuk melakukan berbagai hal sesuai jadwal. Seluruh teknologi terbaru Seluruh jadwal teknologi terbaru ini adalah sebagian dari Internet of Things. Hal ini terjadi karena perkembangan teknologi terjadi semakin pesat dari waktu ke waktu. Dulu kita hanya bisa berimajinasi atau menonton film-film fiksi sains soal teknologi canggih. Kini berbagai peralatan mesin sudah dilengkapi dengan kecanggihan teknologi yang bisa memudahkan pekerjaan kita sehari-hari. Sehingga muncul anggapan yang menyatakan bahwa Internet of Things menjadi sebuah bidang penelitian tersendiri semenjak berkembangnya teknologi internet dan menyediakan komunikasi lain. Semakin berkembangnya keperluan manusia tentang teknologi, maka semakin banyak penelitian yang akan hadir. Internet of Things adalah salah satu pemikiran para peneliti yang mengoptimasi beberapa alat seperti media sensor, frequency identification atau RFID, wireless sensor network, serta smart object lain yang memungkinkan manusia mudah berinteraksi dengan semua peralatan yang terhubung dengan jaringan internet. Selanjutnya, kita masuk ke topik pembahasan. Kali ini yang pertama adalah definisi Internet of Things. Definisi Internet of Things merupakan perkembangan keilmuan yang sangat menjanjikan untuk mengoptimalkan kehidupan berdasarkan sensor cerdas dan peralatan pintar yang bekerja sama melalui jaringan internet. Ya, Kumar dan Tascafin 2014. Selanjutnya, ada beberapa unsur pembentuk IoT yang mendasar. Unsur-unsur tersebut yakni antara lain, pertama, Artificial Intelligence. Artificial Intelligence atau AI atau dalam bahasa Indonesia berarti kecerdasan buatan merupakan sebuah penemuan yang dapat memberikan kemampuan bagi setiap teknologi atau mesin untuk berpikir, sehingga dari yang awalnya sebuah mesin hanya dapat melaksanakan perintah langsung dari pengguna, sekarang dapat melakukan berbagai aktivitas sendiri tanpa menunggu instruksi dari pengguna. Misalnya saja teknologi AI yang diterapkan pada robot pelayan di sebuah restoran di Jepang. Yang kedua ada konektivitas. Konektivitas atau biasa disebut dengan hubungan koneksi antar jaringan.
sehingga dapat menciptakan kinerja yang lebih efektif dan efisien. Yang ketiga ada perangkat ukuran kecil. Di dalam perkembangan teknologi masa itu, semakin kecil sebuah perangkat, maka akan menghasilkan biaya yang lebih sedikit. Namun, efektivitas dan skalabilitas menjadi tinggi. Sehingga di masa yang akan datang, manusia dapat lebih mudah menggunakan perangkat teknologi berbasis IoT dengan nyaman, tepat, dan efisien. Yang keempat ada sensor. Sensor merupakan unsur yang menjadi pembeda dari IoT dengan mesin canggih yang lain. Dengan adanya sensor, mampu untuk mendefinisikan sebuah instrumen yang mana dapat mengubah IoT dari jaringan standar yang cenderung pasif menjadi sistem aktif yang terintegrasi dengan dunia nyata. Yang kelima ada keterlibatan aktif. Banyak mesin modern yang masih menggunakan keterlibatan atau engagement secara pasif. Namun yang menjadi pembeda dari mesin lain, IoT telah menerapkan metode paradigma aktif dalam berbagai konten, produk, serta layanan yang tersedia. Next, Kak. Selanjutnya ada metode IoT. Konsep IoT sebenarnya cukup sederhana dengan cara kerja mengacu pada 3 elemen utama pada arsitektur IoT, yakni barang fisik, perangkat koneksi ke internet, dan cloud data center, tempat untuk menyimpan data aplikasi beserta database. Dasar prinsip kerja perangkat IoT adalah benda di dunia nyata diberikan identitas unik dan dapat dikali di sistem komputer dan direpresentasikan dalam bentuk data di sebuah sistem komputer. Cara kerja Internet of Things yaitu dengan memanfaatkan sebuah argumentasi pemrograman yang dimana tiap-tiap perintah argumennya itu menghasilkan sebuah instruksi antara sesama mesin yang terhubung secara otomatis tanpa campur tangan manusia dan dalam jarak berapapun. Internetlah yang menjadi penghubung di antara kedua interaksi mesin tersebut. Sementara manusia hanya bertugas pengawas bekerjanya alat tersebut secara langsung. Next. Selanjutnya di sini ada manfaat Internet of Things. Yang pertama manfaat Internet of Things ialah memudahkan dalam proses konektivitas antar perangkat atau mesin. Semakin koneksi antar jaringan baik, maka sistem perangkat dapat berjalan dengan lebih cepat dan fleksibel. Kedua, tercapainya efisien kerja. Semakin banyak konektivitas jaringan yang terbentuk, semakin kecil pula jumlah penurutan waktu untuk melakukan tugas. Sehingga aktivitas dan kinerja manusia menjadi lebih terbantu dengan adanya Internet of Things. Yang terakhir, Internet of Things sangat efektivitas untuk mengontrol dan monitoring. Sebuah pekerjaan menjadi lebih mudah. Selain itu, teknologi cerdas juga mampu untuk memberikan rekomendasi atau alternatif pekerja yang lebih mudah bagi pengguna. Next. Penerapan IoT. IoT adalah Internet of Things, merupakan segala aktivitas yang pelakunya saling berinteraksi dan dilakukan dengan memanfaatkan internet. Dalam penggunaannya, Internet of Things banyak ditemui dalam berbagai aktivitas. Contohnya banyaknya transportasi online, e-commerce, pemesanan tiket secara online, live streaming, e-learning, dan lain-lain. Bahkan sampai alat-alat untuk membantu di bidang tertentu seperti remote temperature sensor, GPS tracking, dan sebagainya yang menggunakan internet atau jaringan sebagai media untuk melakukannya. Dengan banyaknya manfaat dari Internet of Things, maka membuat segala sesuatu yang lebih mudah dalam bidang pendidikan IoT sangat diperlukan untuk melakukan segala aktivitas dengan menggunakan sistem dan tertata serta sistem pengasipan yang tepat. Salah satu contoh penerapan sistem ini adalah e-learning. E-learning atau pembelajaran secara elektronik merupakan konsep atau metode pembelajaran yang memanfaatkan teknologi digital. Di sini Internet of Things akan menyediakan kebutuhan akses untuk penerapan pembelajaran secara elektronik dengan integrasi cloud computing. Dari dosen dan mahasiswa akan
dengan mudah mengakses bahan-bahan ajar tersebut. Dosen dapat mengambil bahan ajar yang tersedia di cloud serta dosen dapat mengupload bahan ajar ke cloud sehingga bahan ini dapat digunakan untuk keperluan mahasiswa. Tidak hanya bahan berupa presentase, dukungan cloud dapat menyimpan video ketika dosen mengajar. Video ini perlu ketika ada mahasiswa tidak paham dengan materi yang disampaikan, maka mahasiswa dapat mempelajari ulang video tersebut. Bahan ajar ini tersimpan di cloud agar dapat diambil kapan saja dan keamanannya juga terjaga. Demikian presentasi yang kami sampaikan hari ini. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Presentasi kali ini saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.